14 Februari. Ya, di tanggal 14 Februari ini ada hari spesial apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Ya, kalian semua pasti tahu ya, hari ini adalah hari Valentine. Wow, hari kasih sayang. Ya, banyak cinta kasih untuk adik-adik semua dan banyak sayang untuk adik-adik semua. Sayang dari mama, dari papa, dari oma, opa, dari adik, dari kakak, dan semua orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Dan kali ini ada beberapa teman kalian yang mau mengungkapkan rasa kasih sayang mereka kepada orang-orang yang disayangi. Yuk kita lihat yuk. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Valentine, Mama. Aku sayang Mama. Makasih Agnes. Mama sayang Agnes. Ya, tadi ada juga ucapan selamat Valentine dari Bapak Pendeta Ongki dan Bunda Ica dan keluarganya. Dan tadi kalian sudah menyaksikan ungkapan rasa kasih sayang teman-teman kalian kepada orang-orang yang disayangi. Nah, adik-adik, nanti ada beberapa teman kalian juga yang mau mengungkapkan rasa kasih sayang mereka kepada orang-orang yang disayangi. Jadi ikuti ibadah ini sampai selesai ya. Oke adik-adik, kita langsung aja mulai ibadah kita pada hari ini. Masih ada sukacita? Ya, kalau Kak Cynthia tanya masih ada sukacita, kalian jawabnya yes, 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 gitu ya. Masih ada sukacita? Yes, 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 ya. Nah, tadi kita mengucap syukur karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Anak. Dan semuanya itu karena apa ya adik-adik? Karena cinta kasih Tuhan kepada kita. Itu semua karena kasih sayang Tuhan kepada kita. Nah semuanya ayo kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Yesus sayang padaku. Ya adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa pembukaan. Nah, sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terpujilah namamu, kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau sudah menyertai adik-adik di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Anak secara online. Ya Bapa, sertai ibadah kami pada hari ini, sertai adik-adik juga sehingga adik-adik bisa mengikuti ibadah pada hari ini sampai selesai dengan baik dan mengerti semua firman Tuhan yang didengar nanti. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku.
Halo adik-adik, kembali lagi bertemu dengan Kak Christian, yang dimana kali ini Kak Christian berkesempatan untuk membawakan firman Tuhan di kesempatan kali ini. Ya, yang dimana diambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-17 ya. Yang dimana 1 Yohanes 2 ini merupakan perjanjian baru ya adik-adik ya. Ya, jadi sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa karena Tuhan telah mengumpulkan kami ya Bapa untuk kembali lagi membahas dan berbicara tentang firman Tuhan di hari ini. Kira Tuhan mau berkati apa yang akan kami baca ini ya Bapa, berikan kami juga kekusyukan dan fokus Tuhan dalam ibadah ini agar kami dapat memahami dan mengerti akan firman Tuhan yang akan Tuhan ajarkan kepada kami dan juga bagi adik-adik layan khususnya ya Bapa. Tolong berkati kami semua ya Bapak agar dapat mengikuti ibadah ini dengan baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, baik adik-adik, tadi kita telah berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan ini. Ya, sekarang mari kita baca firman Tuhan kita ya. Yang di mana firman Tuhan kali ini diambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya 17 ya adik-adik ya. Ya, kakak mulai ya. Yang berjudul Perintah yang Baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia telah berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya baik adik-adik, sekian pembacaan firman Tuhan kita di kali ini. Ya, sebelum kita membahas tentang apa yang telah kita baca tadi, yuk kita saksikan dulu video yang berikut ini. Yuk. Yohanes adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Yohanes pergi memberitakan Injil. Yohanes mengajarkan kepada semua orang tentang berita sukacita. Tuhan Yesus begitu mengasihi semua orang yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus mengampuni dan mengasihi orang yang berdosa. Beberapa tahun kemudian, Yohanes sudah berusia lanjut. Yohanes mendengar bahwa ada anggota jemaat yang merasa dirinya paling baik melaksanakan perintah Tuhan, sehingga sikapnya menjadi sombong. Orang lain selalu dianggap tidak benar dan selalu disalahkan.
Yohanes begitu sedih mendengarnya. Kemudian Yohanes menulis surat kepada jemaat. Surat itu digulung dan disampaikan kepada jemaat. Kemudian surat itu dibacakan di hadapan jemaat. Umat manusia diingatkan untuk saling mengampuni dan mengasihi semua orang, seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi dan mengampuni kita. Ya, baik adik-adik, tadi kita telah menonton video ya, yang dimana tadi kita juga sudah lihat kan video singkat tadi, ternyata ada 2 tokoh adik-adik. Ya, yang pertama siapa namanya? Yang tadi kita baca tadi di ayat mana? Ayo, dari ayat mana? Ada yang bisa jawab? Oke, betul. Ada yang bilang 1 Yohanes ya, kakak yakin juga karena adik-adik juga sudah menyaksikan tadi juga dari video dan juga tadi udah baca ya. Ya betul, yang tokoh pertama Yohanes. Dan yang kedua itu ada orang yang angkuh ya. Ya, tapi kita fokus dulu ya ke yang pertama yaitu Yohanes. Ya, seperti yang kita ketahui adik-adik bahwa Yohanes ini merupakan salah satu dari murid Tuhan. Yang dimana di ayat yang kita baca tadi ingin mengajarkan bahwa Yohanes memberitahukan pada kita bahwa Tuhan Yesus betul-betul sayang kepada kita semua ya. Ya, mau kepada kakak, mau Kak Christian, Kak Loni, Kak Alpin, terus Kak Susan, dan kakak lainnya, Bunda Like, dan semuanya ya pastinya ya. Dan juga kepada adik-adik juga. Ya, Tuhan Yesus sayang banget sama kita semua loh adik-adik. Tak terkecuali mau dia kulitnya hitam ataupun putih, ya. Mau dia dari manapun juga sukunya adik-adik ya, mau dari Pulau Bali, mungkin juga ada yang dari luar pulau ya, Pulau Jawa gitu ya, dan sukunya kan banyak juga di Indonesia ya adik-adik ya. Tuhan Yesus tetap sayang kok sama kita semua. Tuhan Yesus nggak pandang bulu, nggak pilih-pilih kok sayangnya sama siapa. Ya, di sini Yohanes memberitahukan kepada seluruh umat Tuhan, seluruh umat manusia bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, mengasihi kitanya dengan bagaimana sih adik-adik? Nah, Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya di kayu salib adik-adik. Nah, tujuannya apa ya? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, kakak yakin adik-adik juga pasti sudah mengetahui ya bahwa Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa yang kita lakukan adik-adik. Ya, betul adik-adik. Ya, jadi karena Tuhan telah mengorbankan dirinya, kita pun telah mendapatkan keselamatan atas kasih Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus betul-betul sayang kan jadinya sama kita semua. Nyatanya aja Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya demi kita semua. Ya, maka dari itu karena Tuhan Yesus telah berkorban demi kita, nah akhirnya kita menjadi lahir baru adik-adik. Nah, tapi maksud lahir baru ini apa ya kira-kira? Bukan maksudnya kita lahir lagi dari mamah kita ya, nggak gitu adik-adik ya. Jadi maksud lahir baru adalah yang dimana kita sebelumnya kan tidak mengenal Tuhan, yang tidak tahu apa-apa ya, seperti dikatakan di Alkitab tadi, yang awalnya kita tidak bisa melihat apa-apa nih, coba, nah tutup matanya, nah gelap kan, nah nggak bisa lihat apa-apa. Nah, jadi kehidupan orang yang gelap itu merupakan kehidupan yang dimana dia tidak mau mendengarkan perintah Tuhan adik-adik, yang dimana masih hidup sesukanya, dia masih jahat sama orang lain, tidak mau hormat sama papa mama, dia masih mencuri, terus juga nakal, suka apa ya lagi ya kira-kira adik-adik ya. Ya banyak pokoknya adik-adik ya, ada yang musuhin temen juga dan sebagainya lah, banyak pokoknya ya. Nah, kita telah diperbarui yang dimana akhirnya kita hidup dalam terang adik-adik, yang dimana kita sudah tidak tersesat lagi dan kita akhirnya tahu apa yang harus kita lakukan ya, dan juga kita tahu akhirnya nih apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan ya. Jadi kita telah hidup dalam terang ya. Kalau kita hidup dalam terang bagaimana adik-adik? Kita jadinya hidup lebih enak kan, lebih nyaman, dan juga kita tidak bingung dengan kita harus melangkah kemana. Jadi kita tidak merasa bingung kalau misalkan mau lurus, apakah di sana ada jaglongan atau enggak. Nah, ini kayak di ruangnya kakak kan terang nih, nggak gelap kan. Nah, jadi kita bisa melihat dengan baik ya. Ya, jadi maksudnya di sini adalah kita lihat dari tokoh Yohanes ini, yang dimana murid Tuhan ini, Yohanes ini, dia setelah mengetahui bahwa dirinya telah diselamatkan oleh Tuhan, nah dia memberitakan hal itu adik-adik kepada banyak orang, agar orang-orang yang di sekitarnya pun juga tahu bahwa dia juga telah diselamatkan. Nah, kita balik yuk tentang
tokoh yang lagi satu ini. Nah, lagi satu ini tokohnya dia orang yang sombong adik-adiknya, tidak seperti Yohanes, yang dimana Yohanes ketika tahu bahwa dirinya telah diselamatkan, dia mau memberitahukan kepada orang lain akan kebaikan Tuhan Yesus, dan juga mau berperilaku baik ya juga ya kepada banyak orang. Nah, tetapi orang yang sombong ini, dia tidak mau melakukan hal yang seperti Yohanes lakukan adik-adik, yang dimana ketika dia tahu bahwa dia telah amat, dia sombong banget. Dia merasa dirinya yang paling benar pokoknya dibandingkan orang lain. Pokoknya orang lain bagi dia itu salah deh. Ya, jadinya apa yang dikatakan oleh orang lain bagi dia itu tidak benar. Dan dia merasa dirinya yang paling benar. Jadi hidup semaunya dia. Dia juga tidak mau menghargai orang, tidak mau menghormati orang. Nah, kira-kira di antara menjadi tokoh yang sombong dan juga tokoh Yohanes ini adik-adik pilih yang mana? Tentunya harus milih seperti Yohanes ya adik-adik ya, yang dimana ketika kita tahu bahwa diri kita telah diselamatkan oleh Tuhan, nah kita mau memberitakannya dan juga mau mengaplikasikan kebaikan seperti Tuhan Yesus sayang sama kita ya adik-adik ya. Nah kakak, tapi gimana caranya kak? Aku yang masih kecil ini mau memberitakan kasih kepada orang-orang sekitarku. Apa aku juga harus bawain firman Tuhan juga kak? Mungkin kayak Kak Christian atau enggak kayak Yohanes ini, yang dimana dia benar-benar mau memberitakan firman Tuhan juga dan memberitakan kebaikannya mulut ke mulut gitu kak? Oh enggak adik-adik, enggak seperti itu juga kok ya. Jadi secara lebih simpelnya adalah adik-adik berperilaku baik nih kepada setiap orang yang ada sekitar adik-adik. Ya contohnya ya di rumah ada adik ya, misalkan nih adik kalian kesulitan dalam mengerjakan PR. Nah adik-adik membantu adik-adik gitu ya, membantu adik kalian untuk mengerjakan PR-nya. Mungkin kesulitan rumus matematika, fisik, rumus matematika mungkin. Terus apa lagi, PPKN ya mungkinnya kalau zamannya kakak bilang PPKN, IPS dan sebagainya ya. Adik-adik bantu nih biar adik kita jadinya lebih pintar lagi, lebih pandai. Nah juga kalau misalkan papa mamahnya minta tolong bantu untuk belikan ini, untuk menyapu rumah juga dan sebagainya, kita harus mau ya adik-adik ya. Terus opa oma juga kita harus sayang juga ya, pokoknya sama semuanya kita harus sayang, kita harus peduli ya. Kita harus jangan mau hidup mementingkan diri sendiri, itu tidak baik ya adik-adik ya. Jadinya kan kayak tokoh yang sombong ini ya, dia pokoknya ngerasa paling benar aja, dia nggak mau hormat sama orang lain. Nah ini nggak boleh ya. Nah tapi kita harus mengasihi setiap orang yang ada di sekeliling kita ya, mau itu adik, kakak, terus siapa lagi teman-teman di sekitaran rumah kita, maupun yang ada di sekolah juga, guru kita juga ya. Dan juga kalau misalkan di IMPA, nah harus sayang juga kan sama kakak layan, Kak Christian, terus Bunda Like juga ya, Kak Heni ini ya, terus juga Kak Susan, Kak Alvin dan semuanya pokoknya ya, termasuk Kak Tio juga ya. Ya, jadi adik-adik, inti dari cerita di hari ini mengajarkan kita bahwa ketika kita telah mengetahui bahwa Tuhan Yesus sayang sama kita, nah kita juga harus mengaplikasikan juga, kita harus melakukan apa yang seperti Tuhan Yesus lakukan pada kita ya. Nah, caranya adalah dengan kita mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, dengan adik-adik mengasihi orang-orang di sekitar adik-adik, nah adik-adik berarti telah hidup dalam terang. Nah, dan juga secara tidak langsung adik-adik telah menyampaikan kasih yang telah diberikan Tuhan kepada adik-adik. Nah, sehingga orang lain pun juga merasa, oh ternyata dia baik banget ya sama aku, oh begini ya rasanya ya. Nah, jadi dia pun merasakan sukacita akan kasih yang adik-adik telah sampaikan pada mereka. Dan mereka pun merasakan sukacita yang luar biasa. Ya, baik, sekian firman Tuhan di kali ini ya adik-adik ya. Kira-kira jika memang seperti ini, kiranya adik-adik bisa aplikasikannya. Adik-adik bisa mulai dulu dari rumah ke saudara adik-adik, papa, ke saudara adik-adik, adiknya, kakaknya, lalu ke papa mama, ke oma, opa, lalu juga di lingkungan sekolah mungkin, dan juga di lingkungan sekitarnya ya, terutama teman-teman juga ya. Pokoknya kita harus berbuat baik pada semua orangnya, tidak pandang bulu, kayak Tuhan Yesus sayang sama kita semua ya. Baik adik-adik, sekian dari firman Tuhan di kali ini. Terima kasih. Ya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Christian. Tentang apa? Tentang kasih sayang Tuhan kepada kita.
Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan kembali ya teman-teman kalian yang mau mengungkapkan rasa kasih sayangnya kepada orang-orang yang disayangi. Yuk, kita lihat sama-sama. Ungkapan kasih sayang teman-teman kalian kepada orang yang dikasihinya. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 83, karena kasih-Nya padaku. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Sikap berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau sudah menyertai kami untuk mengikuti ibadah daring pada hari ini. Bapa, kami juga berdoa untuk adik-adik yang pada saat ini mungkin dalam keadaan sakit Bapa, kelemahan tubuh. Berkati obat-obatan yang mereka minum ya Bapa, sehingga melalui obat-obatan itu mereka bisa berangsur-angsur memperoleh kesembuhan ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk orang tua kami, berkati pekerjaan mereka ya Bapa, dan berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati ya Bapa bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik itu dari pemerintahan daerah sampai tingkat atas ya Bapa. Berkati ya Bapa semua pemimpin bangsa ini sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini, biarlah Engkau yang menuntun kami ya Bapa, yang memimpin kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Banyak cinta kasih
kasih untuk adik-adik, banyak kasih sayang untuk adik-adik semua dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan lupa, setiap hari Minggu selalu mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Anak ya. Dah.